Katanya kalau menikah pas malam 1 Suro, bisa dibantu sama penghuni gaib biar lancar. Tapi nggak ada yang bilang pengantinnya bisa ikut dibawa. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini malam pengantin yang berakhir dengan darah, jeritan, dan pengantin yang tak pernah bisa keluar dari rumah itu lagi. Kalau kamu berani, tonton sampai akhir. Tapi ingat, jangan ulangi pernikahan ini di tanggal yang sama. Kamu suka kisah-kisah mistis kayak gini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel Bunga Malam. Awas, kadang yang nonton pun bisa kena. Nama gue Alia. Gue bukan orang yang percaya hal-hal mistis, apalagi yang berhubungan sama mitos-mitos Jawa kayak malam 1 Suro, apalagi soal rumah angker. Tapi semua itu berubah setelah kejadian malam pernikahan gue sendiri. Semua berawal waktu gue dilamar sama Bayu, cowok yang udah gue pacarin selama 3 tahun. Nggak ada yang aneh. Lamaran sederhana, hanya keluarga dekat, dan kita sepakat buat nikah sebulan lagi. Tapi biaya jadi masalah. Tabungan kita terbatas. Sewa gedung mahal, belum lagi catering, dokumentasi, dekorasi, dan sebagainya. Sampai akhirnya Bayu ngomong, "Gimana kalau kita nikah di rumah keluarga lama gue? Di daerah Wonosari. Memang rumah tua sih, tapi luas, dan bisa muat banyak orang." Aku cuma jawab, "Rumah tua? Kosong. Udah lama nggak ditempatin, tapi masih layak kok. Biar hemat juga." Aku sempat ragu, tapi akhirnya setuju juga. Bayu meyakinkanku terus-terusan bahwa rumah itu aman. Meski ada satu hal yang bikin bulu kuduku merinding waktu itu, saat dia bilang, "Kebetulan juga, pas malam pernikahan kita nanti tuh malam 1 Suro." Aku jawab sambil bercanda, "Ya jangan sampai nanti yang datang bukan cuma manusia." Bayu ketawa. Tapi tawanya kaku. Beberapa hari sebelum hari H, kami berangkat ke Wonosari. Perjalanan cukup jauh, dan lokasi rumah keluarga Bayu memang terpencil. Rumah itu berada di ujung perkampungan, dekat dengan area perbukitan dan hutan bambu. Bangunannya besar, berdinding tebal, jendela tinggi-tinggi, dan atapnya sudah lumutan. Waktu pertama kali nginjekin kaki di sana, suasananya langsung terasa aneh. Kayak ada hawa dingin yang gak wajar, padahal siang bolong. Seorang ibu-ibu tetangga rumah nyamperin kami. Namanya Bu Lastri. "Mau dipakai buat acara nikahan toh, Le?" "Iya, Bu. Malam minggu ini." Bu Lastri langsung diam. Lalu dia bisik pelan, "Malam Suro, Le. Rumah ini pernah ada yang nikah juga malam Suro. Tapi, pengantinnya nggak pernah keluar lagi." Aku dengar jelas. Tapi waktu aku tanya ke Bayu, dia cuma jawab, "Itu cuma omongan orang kampung yang percaya tahayul." Hari-hari persiapan pun dimulai. Rumah dibersihkan, panggung kecil dibuat di halaman depan, dapur umum didirikan, dan para tukang dekor datang dari kota. Tapi semakin mendekati hari H, suasana rumah makin aneh. Malam pertama kami menginap di sana, aku nggak bisa tidur. Di luar kamar, aku dengar ada suara-suara aneh. Suara gamelan, sayup-sayup seperti dari kejauhan. Padahal nggak ada yang nyetel musik. Aku bangun, buka jendela, dan melihat ke halaman belakang yang gelap. Di sana, samar-samar aku lihat sosok seperti perempuan duduk di atas batu besar di dekat sumur. Bajunya panjang. Rambutnya menutupi wajah. Aku kejutkan Bayu.
Tapi waktu kami sama-sama lihat keluar lagi, sosok itu sudah nggak ada. Bayu nyalahin aku karena mimpi dan terlalu tegang menjelang nikah. Tapi aku tahu apa yang aku lihat. Malam berikutnya lebih parah. Kami sedang makan malam bareng keluarga Bayu dan beberapa panitia di ruang tengah. Lampu tiba-tiba mati. Beberapa orang panik. Tapi lampu kembali menyala. Yang bikin semua orang terdiam, nenek Bayu, yang dari tadi duduk diam, tiba-tiba berdiri dan tertawa keras. Tawanya nyaring, serak, dan matanya kosong. Lalu dia bilang dalam bahasa Jawa, "Pengantin lama belum keluar. Kalian berani bawa pengantin baru?" Suasana langsung hening. Nenek Bayu pingsan. Semua orang menganggap itu kelelahan. Tapi aku tahu, ada yang mulai bangun di rumah ini. 2 hari sebelum hari H, aku sempat mimpi buruk. Aku berdiri di altar pernikahan, tapi semua tamu mengenakan kain putih seperti kafan. Bayu berdiri di sampingku, tapi wajahnya hitam legam. Lalu suara gamelan terdengar pelan, disusul tawa perempuan dari arah belakang. Aku menoleh. Sosok perempuan bersanggul, mengenakan kebaya merah darah, berdiri di belakangku. Dia tersenyum dan berkata, "Ini seharusnya hari aku, bukan kamu." Aku terbangun sambil teriak. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Di cermin kamar, aku lihat bayanganku sendiri, tapi senyum di wajahku bukan senyumku. Hari pernikahan pun tiba. Tepat malam Minggu, yang artinya malam itu adalah malam 1 Suro. Meski panitia berusaha membuat suasana meriah, suasana tetap mencekam. Banyak tamu yang telat datang, ada juga yang membatalkan karena anaknya sakit mendadak atau alasan mendadak lainnya. Aku didandani di ruang rias kamar tua bagian tengah rumah. Di tengah riasan, lampu redup dan perias makeupku berhenti sejenak. "Mbak Alia, saya mau tanya. Mbaknya punya kembarannya?" Aku bingung. "Nggak." "Emang kenapa?" Dia diam. Lalu dengan suara pelan, "Soalnya tadi saya lihat ada yang duduk di kursi itu. Sama persis wajahnya kayak Mbak. Tapi dia senyum terus sambil lihat ke saya." Waktu aku menoleh, kursi yang dia tunjuk kosong. Tapi, cermin di dekat situ berembun, padahal nggak ada AC atau uap. Dan ada tulisan seperti tergores samar. Giliranku. Cerita ini belum berakhir. Itu baru malam awal. Malam di mana pengantin lama mulai bangun dan menuntut apa yang pernah dijanjikan padanya. Malam itu datang dengan pelan. Awan mendung menyelimuti langit, menutup bulan yang seharusnya terang benderang di malam 1 Suro. Udara di sekitar rumah tua terasa dingin dan berat. Seakan ada sesuatu yang menekan dari atas. Langit mendung tanpa angin, tapi dedaunan bergoyang seperti digoyang tangan tak kasat mata. Prosesi pernikahan dimulai sekitar pukul 7 malam. Keluarga, tetangga, dan beberapa tamu dari kota mulai duduk di deretan kursi yang disusun memanjang di halaman depan rumah. Lampu gantung dinyalakan, lilin-lilin besar ditempatkan di sudut rumah. Tapi tetap saja, tidak ada satupun yang bisa mengusir hawa muram malam itu. Aku duduk di dalam kamar pengantin, masih memakai kebaya pengantin putih yang baru selesai dikenakan. Perasaan gelisah menghantui. Bukan nervous menjelang akad, tapi lebih dari itu. Sesuatu yang aku sendiri nggak bisa jelaskan. Telingaku terasa berdenging, dan dadaku sesak. Dan saat aku melihat keluar jendela kamar, semua tamu yang duduk di halaman tampak membeku. Mereka duduk tegak, tak bergerak. Seperti patung. Bayu,
"Kamu di mana?" gumamku pelan sambil menatap cermin. Cermin itu memantulkan bayangan seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat aku menoleh, kamar itu kosong. Nafasku terhenti. Aku menatap kembali ke cermin. Dan sosok itu masih ada. Kali ini lebih jelas. Seorang wanita. Rambut panjang menjuntai, mengenakan kebaya merah menyala, wajahnya pucat dengan senyum ganjil yang menusuk. Dia bicara pelan, nyaris seperti bisikan ke dalam telinga. Aku yang seharusnya duduk di altar malam ini. Jam menunjukkan pukul 8:15. Suara gamelan mulai terdengar dari luar. Tapi, bukan dari panggung. Bukan dari pengeras suara. Gamelan itu mengalun pelan, langsung dari arah dalam rumah. Dari sumur di belakang, tepatnya. "Kalian dengar itu?" tanya salah satu keluarga Bayu. "Musik dari mana sih?" "Nggak ada yang nyetel," jawab tukang catering sambil melihat sekeliling. Beberapa tamu mulai gelisah. Beberapa dari mereka diam-diam meninggalkan kursi, masuk ke mobil, dan pergi. Tapi anehnya, setiap mobil yang dinyalakan mesinnya langsung mati. Bahkan ada satu mobil yang mesinnya langsung terbakar dan ditinggal begitu saja. Di ruang keluarga, Nenek Bayu kembali duduk dengan mata terbuka lebar. Mulutnya menggumamkan doa yang tak dimengerti. Dahi dan bibirnya gemetar. Tiba-tiba, dia memelototi Bayu dan berkata lantang, "Jangan akad malam ini. Jangan, Bayu. Kau sudah janji dulu sama dia. Janjimu belum lunas." Bayu terpaku. Semua mata memandang ke arahnya. "Maksudnya siapa, Yu?" tanya pamannya. Bayu gemetar, wajahnya pucat. Dan saat itu, listrik padam. Semua lilin di ruangan mati bersamaan. Gelap gulita. Hening. Lalu terdengar suara langkah kaki, cepat, seperti berlari di loteng. Disusul suara lemari jatuh dari dalam kamar pengantin. Aku yang berada di kamar sendirian langsung berdiri panik. Kuteriakan nama Bayu, tapi tak ada jawaban. Lampu kembali menyala, tapi kali ini warnanya temaram kekuningan. Seperti lampu zaman dulu. Tapi yang membuat napasku tercekat. Aku tidak lagi berada di kamar yang sama. Semua perabotan berubah. Gaun pengantin yang tadi tergantung di gantungan, hilang. Diganti kebaya merah kusam dengan bercak coklat di ujung kainnya. Kamar itu kini tampak seperti kamar tahun 70-an. Di meja rias, ada foto tua yang belum pernah kulihat. Seorang perempuan muda bersama Bayu, tapi Bayu tampak lebih muda. Dan anehnya, wajah perempuan itu mirip denganku. Pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Di ujung lorong, kulihat Bayu berdiri, menunduk. Aku lari menghampirinya, mengguncang bahunya. "Bayu, tolong jawab. Kamu kenapa?" Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya kosong. Dari mulutnya keluar suara, bukan suaranya sendiri. Suara perempuan. Serak dan dingin. "Dia sudah aku tunggu lama. Jangan ambil dia dariku." Aku mundur. Kakiku gemetar. Dan dari balik Bayu, muncul sosok perempuan berkebaya merah. Wajahnya separuh terbakar, matanya hanya satu yang utuh. Dia berjalan pelan ke arahku sambil berkata, "Akad ini milikku." Teriakan terdengar dari luar. Salah satu tamu, Pak RW, ditemukan pingsan di tengah jalan setapak, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Ibu-ibu panik, anak-anak menangis,
semua berhamburan keluar rumah. Tapi jalan keluar tertutup kabut tebal seperti dinding. Dan yang paling mengerikan, kursi-kursi tamu yang tadinya kosong kini terisi oleh makhluk-makhluk yang duduk diam. Mereka semua berpakaian pengantin. Tapi rusak, robek, berdarah. Ada yang lehernya bengkok. Ada yang wajahnya tinggal tengkorak. Alia, aku, berdiri di tengah-tengah kekacauan itu. Sendirian. Dan aku sadar, malam ini bukan malam pernikahan biasa. Ini malam penjemputan. Malam tuntutan. Malam akad antara manusia dan dunia gaib. Dan rumah tua ini adalah pelaminannya. Aku tak tahu bagaimana aku bisa tetap berdiri malam itu. Seluruh tubuhku gemetar, tapi kaki ini seperti tertahan oleh akar tak kasat mata. Di hadapanku, Bayu masih berdiri dengan tubuh kaku dan mata kosong, sementara di belakangnya, perempuan berkebaya merah terus mendekat. Bajunya lusuh dan basah seperti habis dicelup air, rambutnya lepek menutupi wajah, dan tubuhnya setengah membusuk. Alia, bisik Bayu lirih, kali ini dengan suaranya sendiri. Kamu harus lari, ini semua salahku, dia datang karena aku. Aku terpaku. Suara gamelan kembali terdengar, makin keras. Tapi bukan dari panggung atau pengeras suara. Suaranya datang dari bawah tanah. Lantai rumah bergetar perlahan. Dinding-dinding berderit, dan dari sela-sela lantai kayu, keluar kabut dingin. Dan saat aku mencoba menarik Bayu, dia jatuh bersimpuh. Tangannya menutupi wajah. Tapi dari sela jari-jarinya, darah mulai merembes keluar. Bayu. Aku memeluk tubuhnya, tapi darah di wajahnya makin deras. Matanya dicongkel oleh sesuatu. Tapi bukan benda. Seperti diserap. Seperti dihisap. Perempuan berkebaya merah itu kini berdiri tepat di depan kami. Tangannya terulur, telapak tangannya menghitam, kukunya panjang dan berlumuran cairan kehitaman. Dia menatapku, tatapan tajam, penuh dendam yang telah mengendap bertahun-tahun. Kamu mengambil tempatku. Kamu yang akan tinggal di sini sekarang, jadi bagian dari kami, jadi pengantin di altar kematian. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari belakang. Nenek Bayu, yang sejak tadi linglung, kini berdiri dengan tubuh gemetar tapi mata terbuka tajam. Dia membawa sesajen dan dupa menyala. Sumpahmu belum ditebus, Bayu. Kamu pernah janji menikahinya sebelum dia mati. Kamu bilang, kalau dia mati duluan, kamu akan tetap menikah dengannya di malam 1 suro. Bayu berteriak dari lantai. Aku gak pernah serius, Nek. Itu cuma janji waktu kecil. Nenek menggeleng keras. Tapi dia dengar. Dia mati dengan keyakinan bahwa kamu akan datang lagi. Dan malam ini, kamu menepati janjimu. Perempuan itu tersenyum. Tapi senyumnya bukan bahagia. Senyum dingin yang penuh kebencian dan penantian panjang. Aku menunggu selama 13 tahun. Sekarang, waktuku telah tiba. Aku kabur. Aku paksa tubuhku berdiri dan lari ke arah pintu. Tapi setiap aku buka pintu, aku kembali ke kamar pengantin. 5 kali aku coba, dan 5 kali pula aku kembali ke kamar yang sama. Semua jalan keluar tertutup. Rumah ini seperti sudah dipisahkan dari dunia nyata. Di kamar itu, gaun pengantin putihku kini berubah menjadi merah gelap. Ada noda seperti tanah dan darah di bagian bawahnya. Cermin di dinding tak lagi memantulkan wajahku, melainkan wajah perempuan lain yang tersenyum puas.
Lalu kulihat foto pernikahan di meja rias. Kali ini ada 2 orang di dalamnya, aku dan perempuan berkebaya merah. Bayu tidak ada. Aku memeluk diri sendiri. Mataku menatap lilin-lilin yang menyala sendiri. Di antara nyala api, bayangan-bayangan bergerak menari. Seperti upacara gaib. Ada suara-suara gumaman, doa-doa dalam bahasa yang tak ku mengerti, dan ratapan perempuan. Suara-suara itu makin keras, sampai akhirnya pintu kamar terbuka sendiri. Di luar kamar, lorong berubah. Tak lagi seperti rumah biasa. Kini lorong itu dipenuhi kain putih yang tergantung, seperti kafan basah. Di ujung lorong ada altar kecil. Di atasnya, tubuh Bayu tergeletak. Wajahnya hancur, matanya kosong. Di sisi lain altar, perempuan berkebaya merah menari perlahan dalam irama gamelan yang kini terdengar seperti tabuhan kematian. Aku memaksa maju. Tapi makin dekat aku melangkah, tubuhku makin berat. Seperti ada tali tak terlihat yang menarikku ke belakang. Tapi aku terus maju, dan akhirnya berdiri di hadapan perempuan itu. "Apa yang kamu mau?" Aku teriak. "Kenapa harus aku?" Dia menatapku dengan mata merah menyala. "Karena kamu memilih menikah di rumah ini, di malam ini. Karena kamu mengenakan gaun yang bukan milikmu. Karena kamu datang, menggantikan tempatku." Dia lalu menunjuk ke arah sumur di belakang rumah. "Tempatku, di bawah sana. Disitulah para pengantin disimpan." Dari arah sumur, muncul asap tebal. Lalu satu persatu, sosok-sosok perempuan berkebaya merah keluar dari dalam tanah. Wajah mereka rusak, ada yang tertusuk paku, ada yang hanya punya setengah kepala. Tapi semuanya menatapku. Dan semuanya tersenyum. Kami semua pernah menikah di rumah ini. Kami semua pengantin yang tidak bisa pergi. Aku menjerit. Tapi suara jeritanku hilang tertelan angin. Lalu semuanya gelap. Dan terakhir yang kudengar sebelum pingsan. "Selamat datang, pengantin baru." Ketika aku membuka mata, aku sudah terbaring di kasur rumah sakit. Tapi yang membuatku hampir gila adalah, semua orang bilang Bayu tidak pernah datang ke rumah tua itu. Tak ada pernikahan. Tak ada dekorasi. Tak ada rumah besar. Hanya sebuah pondok tua di ujung hutan yang katanya sudah terbakar 13 tahun lalu. Dan yang paling membuat bulu kuduku berdiri, kebaya merah itu masih menempel di tubuhku. Setelah terbangun di rumah sakit, aku pikir semuanya sudah selesai. Aku selamat. Aku kembali ke dunia nyata. Tapi ternyata, cerita ini belum berakhir. Sudah 3 hari aku dirawat, tapi setiap malam aku mimpi buruk yang sama, berdiri di altar pernikahan dengan tubuh berdarah, wajah memar, dan tangan yang tak bisa kugerakkan. Di sekelilingku, para tamu memakai kain kafan, dan di hadapanku berdiri, diriku sendiri, tersenyum dan mengenakan kebaya merah. "Kamu sudah jadi bagian dari kami sekarang," suara itu berbisik setiap malam. Aku cerita pada suster, dokter, bahkan orang tuaku. Tapi tak ada yang percaya. Bahkan mereka bilang Bayu menghilang. Polisi tak menemukan jejaknya. Rumah tempat kami menikah? Tak ada catatan. Bahkan warga sekitar bilang rumah itu sudah lama terbakar. Rumah tua di ujung hutan? Nggak ada yang berani ke sana lagi sejak kebakaran belasan tahun lalu, Mbak. Itu tempatnya angker. Dulu ada pengantin yang dibunuh pacarnya sendiri karena akad dibatalkan sepihak. Dan katanya, arwahnya masih nunggu di sana,
kata salah satu warga. Hatiku mencelos. Jadi, itu dia? Pengantin merah itu dulunya perempuan biasa? Kekasih Bayu? Malam keempat, aku dibolehkan pulang. Tapi sesampainya di rumah, hal-hal aneh mulai terjadi. Bunga melati tiba-tiba memenuhi meja ruang tamu. Padahal tak ada yang membelinya. Cermin di kamar mulai mengembun dan membentuk kata. Janjinya belum sah. Dan setiap malam, suara gamelan terdengar lagi. Tapi bukan dari luar. Dari bawah lantai kamarku. Aku mencoba menutup telinga. Tapi suara itu semakin dekat. Suara langkah kaki, suara bisikan, tawa perempuan. Dan ketukan dari balik lantai. Seolah-olah seseorang ingin keluar. Suatu malam, aku duduk sendiri di kamar, membuka kembali catatan harian Bayu yang ditemukan polisi di dekat rumah terbakar. Di lembar terakhir, tertulis. Dia bilang kalau aku tak datang menikahinya malam 1 Suro, dia akan datang menjemput. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menikah. Dalam caranya sendiri. Tanganku gemetar. Jadi selama ini, Bayu tahu kalau mantan kekasihnya, perempuan bernama Sari, meninggal bunuh diri di rumah itu setelah pernikahan mereka dibatalkan. Dan saat itu, Bayu sempat berjanji dengan main-main. Kalau kamu mati duluan, aku tetap akan nikahi kamu. Aku bakal datang malam 1 Suro, khusus buat kamu. Dan janji itu didengar oleh sesuatu yang tak seharusnya. Malam ke-7, malam terakhir sebelum 1 Suro berakhir. Aku duduk sendiri di kamar. Tiba-tiba lilin menyala sendiri. Udara membeku. Dan dari arah cermin, muncul bayangan perempuan berkebaya merah. Dia berdiri di belakangku. Kali ini jelas. Tidak samar. Alia. Malam ini, akad kita harus diselesaikan. Tapi kamu bisa memilih. Kau, atau seseorang yang kau pilih sebagai pengganti. Aku tercekat. Kalau kamu memilih pengganti, kamu bisa bebas. Tapi dia harus ikut aku, selamanya. Aku menangis. Tak sanggup menjawab. Lalu dia menghilang, meninggalkan secari kain kafan dan sebuah lilin merah yang terus menyala, bahkan saat ku hembus berkali-kali. Aku mengurung diri. Seluruh rumah jadi hening. Telepon mati. Internet putus. Bahkan jam dinding berhenti tepat pukul 00, waktu saat akad malam itu seharusnya dimulai. Aku menatap lilin merah. Di bawahnya, ada 2 nama yang tertulis dengan darah. Alia. Bayu. Dan dari arah tangga rumah, terdengar suara langkah kaki pelan. Pelan, pasti, menuju kamar. Pintu bergerak sendiri. Dinginnya menembus tulang. Dan, di ambang pintu berdiri Sari, sang pengantin merah. Waktunya. Aku tak bisa lari. Tapi saat dia mendekat, aku ambil lilin merah dan menancapkan ke tanah. Aku nggak bisa kasih orang lain. Tapi aku siap, kalau itu harus aku. Dia terdiam. Matanya tajam. Lalu dia berkata, "Kamu, perempuan yang kuat. Tapi kamu tidak bisa pergi, karena tubuhmu sudah jadi milikku." Tangannya menyentuh dadaku. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dunia gelap. Aku pingsan. Dan ketika aku bangun, aku tak tahu ini dunia nyata atau bukan. Aku di sebuah ruangan yang sangat putih. Di depanku ada cermin. Dan di cermin itu,
Aku mengenakan kebaya merah. Bayangan Bayu muncul dari belakang, tapi wajahnya tak lagi sama. Dia bukan Bayu yang kukenal. Kami duduk berdampingan di pelaminan. Dan tamu undangan, semua berpakaian kain kafan. Seorang penghulu tua datang dengan wajah retak seperti tanah kering. Dengan ini, aku sahkan akad antara dunia nyata dan dunia gaib. Aku menjerit. Tapi tak ada suara. Semua orang bertepuk tangan. Dan suara gamelan kembali menggema. Sekarang, setiap malam satu suro, rumah tua itu akan terbuka lagi. Dan jika kamu cukup nekat untuk masuk, mungkin kamu akan melihat sepasang pengantin duduk di altar. Sang pria tanpa mata. Dan sang wanita dengan kebaya merah yang tak pernah bisa dilepas.